Halo semuanya, ini adalah bacaan umum bulanan untuk energi kolektif. Silakan disesuaikan dengan situasi kalian pribadi. Hubungi saya via WhatsApp text jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Thank you for being here with me. Don't forget to like, comment, and subscribe. Enjoy! Hai Aries, selamat datang di channel saya. Kita langsung mulai ya. Ini adalah energi untuk bulan Maret 2022. So, energi utama kamu adalah the search, pencarian. Kata kuncinya adalah feeling lost, merasa tersesat, confused, merasa bingung, dan lonely, merasa sendirian. Kartu ini keluar bersama Five of Swords. Yang saya rasakan di sini mungkin Aries nih, ya secara internal seperti ini yang kamu rasakan. Kayaknya masih mencari, masih belum nyaman dengan situasi kamu, dengan posisi kamu, masih merasa sendirian atau masih merasa kesepian, bingung sama posisi kamu di dunia orang lain, di mata orang lain. Jadi ada energi secara internal kamu gak nyaman banget gitu loh. Tapi internal yang saya rasakan. Tampak luar, kamu mungkin kelihatannya fine. Kamu kelihatannya mungkin ya normal lah gitu loh. Maksudnya kayak gak ada masalah berat gitu loh. Tapi di dalam diri ada rasa gak nyaman banget gitu. Secara internal tuh hati kamu mungkin kayaknya bergejolak banget. Atau pikiran kamu tuh aut-autan banget. Cuma ya orang lain kan gak bisa lihat kan dalamnya kamu. Jadi dengan Five of Swords di sini, konflik yang terjadi antara kamu dengan orang lain di bulan Maret, kamu mungkin lebih banyak mengiyakan atau lebih banyak akhirnya kompromi atau bekerja sama. Padahal begitu udah gak sama itu orang, atau orang itu udah pulang misalnya kalian berantemnya di rumah kamu, terus itu orang pulang, ya kamu hancur-hancuran lagi. Maksudnya kamu secara internal tuh udah pokoknya gak bisa tidur, pokoknya gak nyaman lah, gak merasa aman gitu loh. Jadi kesel banget, sedih banget, apapun bentuknya. Tapi yang pasti emosi sama pikiran kamu, perasaan sama pikiran kamu tuh acak-acakan gitu loh. Tapi dari luar, ya orang mikirnya kamu udah setuju sama apa yang menjadi solusi di konflik tersebut. Hanya saja mereka gak bisa baca dalamnya kan. Jadi itu yang saya rasakan nih di bulan Maret. Jadi ya cukup berat lah kalau dilihat dari dua kartu pertama ini aja. Oke? So, sekarang kita lihat ke posisi energi keuangan kamu ya di bulan Maret ya. Kamu mendapatkan the Fool, Ten of Swords, dan the Chariot. Di sini mungkin dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, Aries mungkin memulai sesuatu yang baru ya dengan the Fool. Entah itu pekerjaan baru, atau kantor baru, atau mungkin kamu ketemu klien baru, apapun bentuknya, tapi ada sesuatu yang baru di sini. Tapi seperti yang kita tahu kan, the Fool itu adalah energi permulaan kan, beginning. Jadi ada energi mungkin kamu memulai sesuatu yang baru yang kamu belum berpengalaman. Jadi kamu belum punya pengalaman di situ, sehingga ya pasti ada lah yang nggak beresnya, atau pasti ada lah yang nggak benernya gitu loh. Itu wajar lah. Kalau bisa dibilang tuh itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Kalau misalnya kita memulai sesuatu yang baru terus kita masih kesandung-sandung, itu wajar banget. Karena di sini dengan Ten of Swords sebagai kartu kedua, itu memang kamu merasa, mungkin kamu merasa dihianati oleh atasan kamu atau oleh kolega kamu, atau mungkin kamu merasa dihianati oleh klien kamu. Dia tadinya udah bilang oke, gue akan beli, nggak taunya ditunggu-tunggu nggak datang-datang, nggak beli-beli gitu. Jadi ada energi seperti itu di sini. Kayak contohnya tuh mungkin kalau kamu berkantor di suatu perusahaan, mungkin office politik gitu loh. Jadi ada politik kantor yang cukup
menyita perhatian, pikiran kamu, kedamaian kamu gitu dengan Ten of Swords. Jadi mungkin kamu bekerja dalam satu tim, terus ada kesalahan dari pekerjaan kalian, kamu yang dituding sebagai pelakunya yang membuat kesalahan gitu. Jadi kayak kolega kamu tuh mengkhianati kamu seperti itu. Jadi ada politik kantor yang bikin kamu jadi buruk lah di mata bos kamu, di mata atasan, karena mungkin kolega kamu itu deket hubungannya dengan bos kamu atau bisa mengambil hati atasan kamu. Jadi di sini itu yang saya rasakan tuh seperti itu. Tapi dengan kartu terakhir The Chariot ini bagus banget karena selama kamu balik lagi ke energi utama, selama kamu kelihatannya dari luar tuh cool aja, chill aja, santai aja, kalem aja menghadapi prahara, menghadapi kekesalan, nggak membludak, nggak memberontak. Dengan The Chariot, kamu justru akan dilihat sebagai seseorang yang dewasa. Seseorang yang bisa menyelesaikan masalah tanpa babi bu gitu loh. Tanpa harus ikut-ikutan politik kantor, kamu bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Nggak perlu pakai kolega kamu yang mengkhianati kamu itu. Jadi di sini itu yang saya rasakan. Mungkin dalam hal keuangan, kalaupun semoga nggak terjadi ya pengkhianatan tersebut. Tapi kalaupun terjadi, keep calm, cool, calm, and collected. Jadi tetap santai aja, dibawa santai aja, dibawa dingin aja, berpikir dengan dingin, berpikir dengan logika aja, dan selesaikan apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala, selesaikan, beresin. Kalaupun kamu harus membereskannya sendiri, itu lebih baik. Karena dengan begitu, hasil kerja kamu itulah yang akan dilihat oleh atasan kamu. Mungkin kolega kamu cuma koar-koar aja. Oh, si Aries begini begitu. Oh, saya udah begini-begini tapi si Aries begini begitu. Bla bla bla, apalah gosipnya dia. Tapi kalau kamu menunjukkan hasil kerja kamu dengan The Chariot, kamu terus maju jalan menunjukkan hasil kerja kamu, apa yang dia omongin, si kolega kamu omongin, itu nggak akan digubris lagi oleh atasan kamu. Karena kamu menunjukkan hasil kerja kamu. Jadi di sini memang bisa dibilang nih Maret, untuk Aries, kamu kayak diuji gitu loh, secara internal, secara di dalam hati, di dalam pikiran tuh kamu diuji gitu loh. Bisa nggak nih Aries menghadapi masalah dengan kepala dingin, bukan dengan kemarahan, bukan dengan tantrum, bukan dengan memberontak gitu loh. Bisa nggak? Di sini sih yang saya rasakan bisa, karena kartu yang terakhir yang keluar untuk kamu, untuk keuangan adalah The Chariot. Jadi apapun yang terjadi di dalam diri kamu, internally, di luar kamu tetap kelihatan sebagai seseorang yang dewasa, seseorang yang problem solving, bisa menyelesaikan masalah, seseorang yang solution oriented, selalu punya solusi atas segala kendala. Jadi itu poin plus kan, value, nilai, bernilai gitu loh untuk atasan kamu atau untuk tempat kamu bekerja. Oke? So, sekarang kita lihat ke energi percintaan kamu ya untuk Maret 2022. Kamu mendapatkan life on earth. Kehidupan di bumi ini adalah the world. Jadi energi kesuksesan nih, the world. Kalau kita lihat di sini gambarannya juga kan ini sepasang kekasih atau dua orang nih berpelukan gitu kan. Jadi udah beres nih. Pokoknya kita menyatu sekarang. Kita pokoknya bahagia sekarang. Di sini kartu The World ini ditemani oleh The Romantic, si romantis, yang merupakan Knight of Cups, dan The Elementalist, yaitu King of Swords. Terlepas kamu cewek atau cowok ya, terlepas pasangan kamu cewek atau cowok juga, atau gebetan kamu. The Romantic ini Knight of Cups ini yang saya rasakan adalah energinya kamu. Justru, ini adalah energinya Aries. Jadi, kamu romantis banget nih. Di Maret nih kamu pokoknya energi romantisme kamu tuh meningkat lah atau tinggi gitu loh. Mungkin ya mungkin karena ada pengaruh pencarian ini juga kali ya. Karena internally kan kamu aut-autan, acak-acakan, tapi kamu gak mau nunjukin keluar kan. Jadi dengan keluar kamu tuh kayaknya seseorang yang romantis, seseorang yang bisa dibilang kind, baik hati, penuh kasih sayang, terus
banyak setujunya, iya aja, terus juga kayaknya fun, menyenangkan, bisa easy going, bisa diajak kemana-mana, bisa ngapa-ngapain bareng gitu loh. Jadi ada energi kamu sangat-sangat berkompromi dengan pasangan kamu. Kalau memang untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, itu fine, itu nggak masalah. Karena kan energi utamanya di percintaan adalah the world kan, energi kesuksesan. Jadi kalau dengan kamu menjadi seseorang yang romantis, itu kamu bisa membuat hubungan kamu menjadi sukses, ya itu fine, nggak masalah gitu. Pasangan kamu adalah King of Swords, terlepas dia cewek atau cowok. Dimana King of Swords kan adalah energi yang ya bisa dibilang kaku ya, energi yang mungkin nggak banyak bicara, yang sangat analytical, pokoknya sangat mengutamakan logika, bermain di akal pikiran, pokoknya mengutamakan otak lah daripada perasaan gitu loh. Beda kan dengan Knight of Cups yang mengutamakan perasaan, mengutamakan hati. Jadi di sini mungkin dengan Five of Swords sebagai energi utama, mungkin kamu clash-nya, berantemnya ya di sekitar itu. Mungkin dia nggak pandai mengungkapkan isi hatinya, mungkin dia nggak pandai menunjukkan kasih sayangnya. Sedangkan kamu tuh kayaknya blar gitu, kayaknya wah jor-joran banget gitu loh. Kamu nunjukin ke dia bahwa kamu sayang dia, kamu cinta dia, kamu nggak mau kehilangan dia. Tapi dia enggak gitu loh. Paling dia mungkin bahasa cintanya adalah dengan membantu kamu. Misalnya kamu lagi ada pekerjaan apa, ada tugas apa dari kantor atau dari sekolah, dari kuliah, dari kampus, dia paling bisa bantu kamu untuk menyelesaikan tugas tersebut misalnya. Atau mungkin kalau misalnya kamu bingung bagaimana harus mengkomunikasikan sesuatu kepada keluarga kamu misalnya, dia mungkin bisa memberikan masukan. Jadi bahasa cintanya dia adalah dengan memberikan pelayanan kepada kamu, memberikan bantuan kepada kamu. Jadi memang ada perbedaan bahasa cinta di sini. Kalau kamu mungkin bahasa cinta kamu adalah kata-kata manis, kata-kata baik gitu. Kalau dia adalah dengan pelayanan, dengan bantuan. Makanya di sini Five of Swords ya akan terjadi clash, akan terjadi konflik. Tapi ya konflik-konflik yang mungkin nggak terlalu berat ya. Karena biar gimana kan kartu utama kamu adalah the world, energi kesuksesan. Jadi ya bisa-bisanya Aries aja untuk terus menunjukkan kepada dia bahasa cinta kamu, tapi juga memahami bahwa bahasa cinta dia adalah memang berbeda dari kamu. Atau mungkin komunikasikan bahasa cinta yang kamu inginkan dari dia apa, supaya dia bisa mempraktekannya gitu loh kepada kamu. Oke? So, sekarang kita lihat ya saran untuk kamu mengenai energi ini semuanya. Oops. Oh. Oke. Kamu mendapatkan Pisces, Neptune, dan rumah pertama. Rumah pertama nih rumahnya kamu, rumahnya Aries. Ini saran ya, tanda astrologi ini. Pisces dan Neptune nih energinya sama, karena Neptune adalah planet yang memimpin Pisces memang. Jadi energinya dua tanda ini memang sama. Energi yang unconditional love, cinta yang tak terbatas. Terus juga ini adalah energi yang penuh kreativitas, penuh dengan idealisme, penuh dengan imajinasi gitu loh. Tapi di negatif side-nya, sisi negatifnya adalah juga penuh dengan ilusi, penuh dengan distorsi, penuh dengan hal-hal yang saking idealisnya sampai nggak masuk akal gitu loh. Jadi di sini dengan keluarnya saran untuk Aries adalah Pisces dan Neptune, hati-hati dengan idealisme kamu itu. Jadi di sini mungkin balik lagi ke energi utama kamu terus mencari, kamu terus merasa bingung, terus merasa tersesat, terus merasa kesepian, adalah karena
idealisme kamu terhadap sesuatu tuh terlalu tinggi. Bisa jadi seperti itu. Karena di sini dengan keluarnya 2 tanda ini, kayaknya itu yang harus Aries cek ke dalam diri kamu. Apakah gue gak merasa nyaman sama King of Swords adalah karena gue berharapnya idealisme gue, idealnya gue adalah pasangan yang romantis juga sama gue. Orang ini gak buruk, orang ini gak jahat yang saya rasakan. Hanya saja ya itu tadi, perbedaan bahasa cinta kan. Tapi dia justru bisa membuat kamu jadi lebih grounded, lebih menjejak ke bumi gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu masih merasa terus mencari, merasa harus mencari terus dan terus, tanya dulu ke dalam diri kamu pribadi. Ini gue mengikuti idealisme gue aja, sekedar mengikuti idealisme gue aja, atau emang orang ini bener-bener gak cocok buat gue, atau emang orang ini bener-bener gak bagus buat gue, gak baik buat gue. Kalau yang saya rasakan secara pribadi nih, sebagai pembaca tarot, dengan keluarnya The World sebagai kartu utama kamu di percintaan, ini orang bagus, karena kamu bisa mencapai kesuksesan dengan dia, dengan The World di sini. Jadi sepertinya dengan keluarnya tanda Pisces dan Neptune, Aries harus ngecek dulu ke dalam diri mengenai idealisme yang kamu punya di dalam diri kamu. Karena dengan rumah pertama di sini, ini kan rumahnya kamu kan. Pastiin dulu memang kamu dengan orang ini atau dengan siapapun lah nanti yang kamu temui di Maret, mungkin di pekerjaan juga, pekerjaan ini atau orang ini, pasangan ini, itu sesuai nggak sama keinginan kamu atau sesuai nggak dengan standarnya kamu. Kalau memang sebenarnya semua sesuai, ya terus maju jalan, terus perbaiki kesalahan atau perbaiki kekurangan, terus berusaha untuk membuat hubungan kamu dengan pasangan tersebut menjadi langgeng gitu loh. Jadi dengan kamu memahami diri kamu sendiri, idealismenya kamu sendiri, dan akhirnya kamu kompromi dengan idealisme tersebut, akhirnya kamu gak akan lagi nih merasa awut-awutan, merasa acak-acakan. Karena kamu udah tahu bahwa iya emang, misalnya nih contohnya, akhirnya kamu sadar bahwa iya emang nih, gue idealisme gue ketinggian nih sampai gak masuk akal. Mana ada pasangan yang bisa ABC tapi bisa juga XYZ. Ya gue harus milih lah, gak bisa semuanya gue mau gitu loh. Jadi contohnya tuh kayak gitu. Dengan kamu memahami diri kamu sendiri, apa yang kamu inginkan dalam pasangan, apa yang kamu tidak inginkan dalam pasangan, hal-hal yang masuk akal, ini internally, konflik secara internal nih gak akan terjadi lagi. Karena kamu udah tahu bahwa oke, ini orang memang gak punya ABC, tapi dia punya XYZ. Dan XYZ itu penting buat hidup gue. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi secara internal konflik hilang otomatis. Oke? So, good luck Aries. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.